Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, merekalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat mereka. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari datang seorang pemuda kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan pemuda ini berkata, ya Rasulullah, idni wajiz. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat, wa aujiz, dan singkatkan nasihatmu. Pemuda ini datang kepada Rasulullah SAW meminta wasiat agar dia diberikan wasiat dalam kehidupannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengatakan kepada laki-laki ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qumta fi salati fasalli salatan muwaddi' wa la tukallimu bi kalimatin ta'tadiru minhu qadan wa ajmi' yas mimma fi yadin nas. Rasulullah SAW memberikan kepada dia 3 wasiat. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, kalau 3 wasiat ini betul-betul diterapkan oleh seorang hamba dalam kehidupannya, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan di akhiratnya. Dia mendapatkan kesuksesan di sisi Allah dan juga akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunianya. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, idza qumta fis salati fasalli muwaddi'. Kata Rasulullah SAW, jika engkau berdiri untuk sholat, maka sholatlah engkau bagaikan sholat perpisahan. Ini wasiat pertama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mewasiatkan untuk lelaki ini adalah untuk menegakkan sholat. Dan itu merupakan tiang dari agama kita. Bahkan ini merupakan salah satu penghubung kita dengan pencipta kita. Setelah kita mengucapkan la ilaha illallah, maka itu dikatakan salat itu merupakan imaduddin. Salat itu merupakan tiang agama. Wadirwatu sanamihi jihad fisabilillah, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Kalau dikatakan tiang, bangunan tidak akan pernah berdiri kalau tiang ini tidak pernah berdiri. Bangunan tidak akan pernah tinggi
kalau tidak punya pondasi Islam. Salat merupakan pondasi dalam keislaman seseorang. Maka dari itu, ketika Jibril datang ke Rasulullah dan Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah mengatakan, antashhada an la ilaha illallah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakat. Islam adalah engkau mengucapkan syahadat la ilaha illallah, engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat. Kemudian disebutkan rukun Islam yang seterusnya. Salat itu merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan la ilaha illallah. Maka dari itu, tidak ada satu kewajiban pun yang Allah wajibkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagaimana Allah wajibkan untuk mereka salat, untuk Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad dengan salat. Semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril, lalu Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kewajiban salat, maka bukan Jibril yang menyampaikan, tapi baginda Nabi kita Muhammad SAW yang diangkat ke langit dengan kisah Isra dan Mi'raj. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dari langit yang ketujuh mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk menegakkan salat. Maka perkara salat ini perkara yang pertama yang diwasiatkan Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengatakan, idza qumta ila salati fasalli muwaddi'. Kalau kau berdiri untuk salat, maka salatlah seolah-olah salat terakhirmu. Bagaimana kalau kita salat seolah-olah menjadi salat yang terakhir? Maka kita harus khusyuk, pasti kita akan konsentrasi, maka akan berhasillah apa yang dimaknai dengan salat tersebut. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrillahil akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu mencegah keji dan mungkar dan termasuk zikir kepada Allah yang paling besar. Ketika seseorang salat dengan khusyuk, dengan rukun, dengan syarat, dengan ketentuan yang telah Allah ajarkan melalui lisan Rasulullah SAW, maka salatnya menjadi berarti. Salatnya mencegah keji dan mungkar, salatnya mengangkat derajat, salatnya menenangkan jiwa, salatnya menggugurkan dosa, salatnya menjadi tempat yang dimana jalan kemudahan untuk dia, salatnya menjadi sebuah sumber yang Allah Subhanahu wa taala akan rahmati dengan dia segala kebaikan. Ada orang yang terkadang ketika dia mengerjakan salat, lalu dia katakan, salatku tidak mencegah keji dan mungkar, salatku tidak menenangkan, salatku tidak melapangkan. Lalu dia katakan, kalau begitu Rasulullah SAW berbohong, katanya salat melapangkan. Ketahuilah saudaraku, Rasulullah tidak berbohong. Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan salat akan tercegah keji dan mungkar. Ketika kita mengerjakan salat, lalu salat kita tidak bisa mencegah keji dan mungkar, bukan firman Allah yang salah, mungkin kadar salat kita yang belum sesuai dengan kriteria Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah mengatakan, kalau kau salat, salatlah seperti perpisahan, salat yang khusyuk. Salat itu bukan kewajiban yang hanya kita harus tunaikan, tapi salat ini adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini tempat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini tempat kita meminta kasih sayang dan kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah mereka orang-orang yang salat yang mereka dalam salatnya lalai. Perhatikan ini. Dia salat tapi Allah katakan celaka. Dia salat tapi Allah ancam dengan wail. Wail itu adalah nama satu lembah di neraka. Kenapa dia diancam? Karena salatnya sahun, salatnya lalai. Apa yang dimaksud dengan lalai? Ada yang mengatakan lalai waktu. Dia tidak mengerjakan waktu kecuali sudah hampir masuk waktu berikutnya. Atau dia tidak mengerjakan sholat dengan sebagaimana mestinya.
Dia tidak sholat sebagaimana rukunnya, dia tidak sholat bagaimana syaratnya, sehingga sholatnya dikatakan sahun. Orang yang sholatnya sahun, yang lalai, lalu dia menagih kepada Allah. Ya Allah, katanya sholat mencegah keji dan mungkar. Ya Allah, katanya sholat melapangkan dada. Ya Allah, katanya sholat membuat jalan keluar. Kenapa sholatku tidak berarti? Perhatikan, Allah tidak berjanji kepada yang orang lalai dalam sholatnya, tapi Allah berjanji kepada mereka yang khusyuk dan mereka istiqamah, continue, terus menerus dalam sholatnya. Ya ibadallah, para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ausani bis sholati ma dumtu hayya. Dalam Al-Qur'an Allah bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Allah mewasiatkan kepadaku untuk aku terus mengerjakan sholat selama hayat masih di kandung badan. Selama kita hidup, selama kita masih bernapas, maka setiap muslim yang mengucapkan la ilaha illallah wajib dia sholat. Wajib dia mengerjakan sholat 5 waktu. Barang siapa yang tidak mengerjakan 5 waktu, Allah mengancamnya dengan wail. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ketika penghuni surga melihat kepada penghuni neraka, lalu penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, ma salakakum fi saqar? Wahai penghuni neraka, kenapa engkau masuk neraka saqar? Maka dijawab oleh penghuni neraka, qalu lam naku minal musallin. Penghuni neraka menjawab, kami masuk neraka gara-gara kami tidak sholat. Ya ibadallah, kalau kita mau berbicara tentang sholat, banyak sekali keutamaannya. Tapi ketahuilah, inilah interaksi kita dengan Allah. Inilah cara kita meminta dengan Allah. Inilah hubungan kita dengan Allah. Barang siapa yang menelantarkan sholat, maka jangan salah Allah menelantarkan dirinya. Barang siapa yang melupakan sholat, jangan salah Allah melupakan dirinya. Barang siapa yang melalaikan sholat, jangan salah Allah melalaikan doa-doanya. Karena bagaimana interaksi kita dengan Allah dan sholat, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kepada kita. Yang kedua, Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat ini. Kata Rasulullah SAW, wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu qadan. Yang kedua kata Rasulullah, aku wasiatkan kepadamu, kalau kau mengucapkan ucapan, jangan kau ucapkan ucapan yang dengan ucapan itu esok kau akan minta maaf. Artinya, jaga lisanmu. Jangan sampai kau berucap dengan sesuatu yang ucapan itu akan kau malu sendiri, akan kau meminta maaf sendiri. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ay syai'in akthar yudkhilun nasun nar. Ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Maka orang yang bisa menjaga mulutnya, menjaga lisannya, dia telah menjaga amalan yang paling besar dalam dirinya. Tapi barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, maka bisa jadi dengan lisannya dia dicampakkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, rubba rajulin yatakallamu bi kalimatin ma yulqi biha balan yalqa fin nari 70 kharifan. Kata Rasulullah SAW, bisa jadi seseorang melontarkan kalimat yang ucapan itu dia tidak sadari, padahal dengan ucapan itu dia dicampakkan ke dalam neraka sejauh 70 tahun. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap baik atau dia diam. Tanda kebaikan seseorang, dia bisa menjaga lisannya. Tanda kebaikan seseorang, lisannya tidak menyakiti orang lain. Tangan bisa menyakiti dengan memukul, tapi pukulan terkadang tidak sekeras lisan. Lisan terkadang bisa melukai, yang melukai itu belum tentu sembuh walaupun bertahun-tahun. Bahkan lisan bisa menyebabkan hancurnya persaudaraan, hancurnya pertemanan. Bahkan lisan bisa menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kuffa alaika hada. Sambil memegang lisannya, Rasulullah mengatakan, jaga bagi kalian ini. Barang siapa yang bisa menjaga ini, kata Rasulullah, aku jamin bagi dia surga. Man adman li lihataini adman lahul jannah.
barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga di antara dua bibirnya, yaitu dia menjaga lisannya, atman lahul jannah, aku jamin untuk dia surga. Maka orang yang bisa menjaga lisannya, tidak menyakiti orang lain, tidak mencampuri urusan orang lain, tidak merendahkan orang lain, tidak menghinakan orang lain, tidak mengolok-olok orang lain, tidak mengucapkan ucapan yang tidak bermanfaat, Rasulullah SAW menjamin untuk dia surga. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua wasiat Rasulullah SAW untuk pemuda ini. Yang pertama salat, memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua lisan, memperbaiki hubungan kita sesama makhluk. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'allahu iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin, ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasiat yang ketiga dan wasiat yang terakhir dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ajma'al ya'as mimma fi adin nas. Bertekadlah engkau, kumpulkanlah kekuatan di dalam hatimu, bahwasannya engkau tidak akan bergantung dan meminta kepada manusia. Atau dalam terjemahan lain, ajma'al ya'as, kumpulkan kekecewaan, kumpulkan keputusasaan dalam dirimu kalau kau berharap dan bergantung kepada manusia. Ya ibadallah, ini wasiat yang ketiga yang mengajarkan diri kepada kehormatan, kepada kemuliaan, bahwasannya kita tidak boleh bergantung kepada makhluk, meminta kepada manusia, atau berharap kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita kepada manusia akan mengantarkan kepada kekecewaan, keputusasaan, kesedihan, bahkan bisa jadi itu mengantarkan kepada kesakitan-kesakitan dalam hati kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kau tawakal kepada Allah. Allah lah tempat bergantungmu. Adapun manusia ingin menolongmu, bersyukur kepada Allah. Adapun manusia tidak menolongmu, jangan kau pernah takut, karena Allah akan menolongmu. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah mengatakan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menggantungkan harapannya kepada Allah, Allah akan cukupkan untuk dia. Dalam ayat yang lain, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, menggantungkan harapan, menggantungkan cita-cita, menggantungkan keinginan sepenuhnya hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Kalau Allah yang tempat kita bergantung, Allah yang akan menggerakkan hati makhluk untuk menolong kita. Tapi kalau kita bergantung kepada makhluk, Allah belum tentu menolong kita. Maka lebih baik bagi seorang hamba, dia menggantungkan harapannya kepada Allah dengan doa, dengan harapan, dengan meminta, dengan menangis di hadapan Allah. Menangis di hadapan Allah adalah kemuliaan, menangis di hadapan manusia adalah kerendahan. Meminta di hadapan Allah adalah ibadah, meminta di hadapan manusia adalah kehinaan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang mulia, untuk minta kepada Allah, untuk bergantung kepada Allah. Allah yang memiliki alam semesta ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagi dia jalan keluar dan kemudahan, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Ya ibadallah, inilah 3 wasiat Rasulullah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, jangan pernah lupakan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, jaga lisan kita agar berbuat baik dengan manusia. Yang ketiga, gantungkan harapan kita dan cita-cita kita hanya kepada Allah, agar kita tidak pernah kecewa dengan dunia kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين قيموا الصلاة الله أكبر الله